Anak-anak, adakah semalam kalian yang puasanya full? Ada Pak. Ayo, siapa? Saya Pak. Kamu full puasanya? Nggak bolong-bolong? Alhamdulillah saya full Pak. Bolong, Pak. Karena apa? Kenapa aku nggak bolong? Berarti oke, berarti full semua ini ya. Ya. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang puasa. Nah, di dalam puasa itu nanti Bapak akan menjelaskan di dalamnya yang terdapat rukun, kemudian syarat-syarat puasa, lalu juga hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelumnya Bapak tanya nih, kalian ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya arti dari puasa itu? Nggak makan Pak. Nggak minum, Nggak Pak. makan. Oke, kamu tidak minum, kamu? Kata saya nggak boleh marah-marah, Pak. Oh, berarti puasa itu tidak boleh marah-marah ya Kak? Oke, baiklah. Itu tadi benar jawabannya dari teman kita. Yang satu menjawab puasa adalah tidak makan Pak, kemudian tidak minum. Oke, itu benar. Nah, di sini biar Bapak luruskan agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Baiklah, puasa itu adalah menahan diri mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di sini kan kita bertanya menahan diri apa kan gitu. Jadi biar Bapak jelaskan, maksudnya ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi begitulah dia arti dari puasa. Jadi anak-anak, itulah mengapa kita tidak makan, tidak minum, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Jelas? Nah, jadi di dalam puasa juga ada yang namanya rukun puasa, yakni hal-hal yang harus kita lakukan agar puasa kita menjadi puasa itu ada dua. Yang pertama adalah Iya. Nah, kapan sih kita membaca niat itu? Ada yang tahu anak? Sebelum sahur, Pak. Kamu? Saya sebelum tidur, Pak. Pas puasa pertama kali. Pas puasa pertama kali. Kalau kamu? Nggak tahu, Pak. Kalau kamu? Apa sih Pak? Kapan sih kita membaca niat puasa waktunya gitu yang tepat? Kalau saya sesudah sahur Pak. Kamu sesudah sahur. Kalau kamu? Malam hari. Pada malam hari. Nah, jadi anak-anak lebih tepatnya kita itu diutamakan membaca niat pada malam hari. Boleh juga selesai sholat tarawih atau sebelum Tidur. Nah, jadi rukun puasa yang kedua itu adalah menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa contohnya, Pak? Ya, seperti menahan makan dan menahan minum. Nah, jadi anak-anak, dua hal inilah yang harus kita lakukan agar puasa kita menjadi sah. Apa saja tadi yang pertama? Iya, Pak. Lalu yang kedua? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Kayak menahan amarah juga, Pak. Gitu. Baik, benar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan syarat-syarat sah puasa. Yang pertama itu Islam, balik, berakal, kemudian mampu. Lalu kemudian kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Apa-apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Bapak ada yang tahu? Makan diam-diam, Pak. Makan Minum Pak. Minum diam-diam aja. Minum juga dapat ya.
Kalau musafir dia itu biasanya mendapatkan keringanan rukhsah. Jadi ya nanti ada dia keringanan-keringanan yang memang dikasih untuk orang yang sedang melakukan perjalanan, ada rukhsahnya dia. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak, Bapak mau cerita sedikit nih tentang pengalaman Bapak dulu waktu berpuasa. Pas waktu Bapak masih SMP lah ya, kan katakan masih kecil ya. Nah, jadi jam 2 siang itu ibunya Bapak sedang memasak di dapur ya. Jadi kecium lah itu aromanya kan. Ada Pak ya. Iya, enak kali. Jadi itulah kan Bapak coba datangi mamanya Bapak ke dapur. Bapak tanya lah ya kan, Mak, Mama masak apa sih gitu? Bapak tanya belajar itu kan. Ada di situ rendang jengkol ya kan. Jadi rendang jengkol ini merupakan salah satu makanan kesukaan Bapak. Jadi Lupa pula saat itu iya. bulan puasa ya Pak. Seketika itulah kan Bapak langsung lupa gitu. Kalau Bapak ini puasa, ya langsung Bapak ambil piring kan, langsung ambil nasi, baru Bapak makan di situ, langsung makan ya kan. Baru tiba-tiba emaknya Bapak ingatin Bapak kalau Bapak sedang puasa, kaget Bapak kan. Di situ langsung udah telan semua nasi itu tadi. Nah, jadi Bapak tanya lah mamanya Bapak, Mak, gimana nih Mak? Bapak lanjut puasa atau enggak? Kata mamanya Bapak, udah nggak apa-apa, lanjut aja gitu katanya. Nah, jadi itulah anak-anak pengalaman Bapak waktu berpuasa saat masih kecil dulu. Mungkin untuk anak-anak Bapak sekalian ada yang punya pengalaman, boleh diceritakan? Pagi lagi Pak biasanya ada Pak. Saya Pak, Ya, silakan. pada suatu hari saya bermain bola. Karena panas terik itu saya kehausan dan saya berkumur. Setelah saya berkumur, rasanya kayak ada air telan. Maksud saya dikit lah ya. Iya. Dan di situ saya takut. Saya membatalkan puasa saya. Jadi menurut Bapak, bagaimana itu Pak? Oke, ini kita sudah dapat satu pengalaman dari teman kita si Mahathir. Nah, menurut kalian apa coba tanggapan kalian dari pengalaman si Mahathir ini? Apakah puasanya itu batal atau tidak? Sekarang Bapak tanya sama kalian. Kalau menurut kami Pak, ya tergantung niatnya si materi itu Pak. Dia kayak mana? Kalau dia kok sengaja kok nggak sengaja? Nggak sengaja. Nggak sengaja terminum. Ya, konteksnya tidak sengaja. Iya, minum terus. Kalau lanjut minum lagi nggak? Tidak langsung saya enggak. Oke, berarti kalau kayak gitu menurut kami sih, kalau menurut aku itu bisa lah kalau lanjut puasa lagi. Tapi kita coba lanjut malam. Nah, ada yang lain mungkin ingin menambahkan jawaban dari temannya? Ya. Tidak ada. Itu. Oke, benar itu tadi ya jawabannya ya. Jadi dari kasus si Mahathir ini tadi kan dia kan tidak sengaja. Maka jika dia tidak sengaja, ya berarti puasanya tidak batal. Nah, gitu. Berbeda tadi halnya kalau dia itu secara sadar berkumur-kumur kemudian dia menelan air. Nah, itu di situ ya posisi puasanya si Mahathir tadi itu menjadi batal karena dia tadi dengan sadar kemudian dengan sengaja meminum apa tadi air tersebut. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah Pak. Baiklah, di sini Bapak akan memberikan satu studi kasus untuk kalian berdiskusi. Di sini Bapak bagi dulu kelompoknya ya. Si Amel, Nisa, dan Putri itu kelompok 1. Kemudian si Fadila sama si Mahathir itu kelompok 2. Untuk studi kasus yang kalian bahas, kalau dicatat dulu. Oke, Bapak bacakan ya kasusnya. Selama berpuasa,
tanpa sadar ia ikut menulis komentar. Sudah? Sudah Pak. Yang menghina dan mengejek orang lain. Nah, dari kasus yang sudah Bapak bacakan, yang akan kalian diskusikan adalah, catat ya, apakah tindakan Rina mengaruhi nilai puasanya? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, mengapa menjaga lisan dan tulisan penting saat berpuasa? Baiklah anak-anak, inilah tadi studi kasus yang Bapak berikan untuk kalian bahas dan kalian diskusikan. Bapak kasih waktu 15 menit ya untuk menjawab soalnya. Ya, silakan dikerjakan. Baik Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Sekarang Bapak mau tanya nih pendapat dari kelompok 1. Apa jawaban dari kalian? Menurut kelompok kami Pak, nomor 1 itu kan jadi pertanyaannya apakah tindakan Rina mempengaruhi nilai puasanya? Jawaban kami adalah mempengaruhi karena puasa adalah menahan perilaku dan perbuatan tercela. Sedangkan Rina saat berpuasa berperilaku sebaliknya Pak. Kemudian soal yang kedua, Yang kedua, kalau menurut kami, karena itu adalah salah satu arti puasa, yakni menahan. Gitu. ya, untuk bagaimana pendapat untuk kelompok 2? Kalau menurut kelompok kami itu mempengaruhi karena kan puasa tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan perilaku yang tercela dari ucapan atau dari tulisannya. Mempengaruhi ya. Menurut saya sangat penting Pak. Karena saat kita berpuasa, kita harus menahan perkataan maupun perbuatan baik di kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Oke, berarti itu pendapat dari kelompok 2 ya. Oke, Pak. Baiklah anak-anak, di sini akan Bapak simpulkan dari studi kasus yang sudah tadi Bapak berikan agar kalian lebih paham lagi. Dari tindakan si Rina itu tadi itu sangat mempengaruhi puasanya, karena dia tadi itu menggunakan media sosial tidak memakai etika. Di situ dia kan menghina gitu jatuhnya kan. Jadi saat kita sedang berpuasa itu kita tidak boleh melakukan hal yang demikian karena dapat mempengaruhi pahala puasa kita. Kalau untuk puasanya batal atau tidak itu tidak batal, cuma itu hanya mempengaruhi pahala puasanya saja gitu. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, mengapa menjaga lisan dan tulisan penting saat berpuasa? Iya, itu sangat penting. Karena ketika kita berpuasa ini, kita itu kan harus menahan dari hal-hal yang memang mempengaruhi gitu, mempengaruhi puasa kita gitu. Pokoknya kita jauhi hal-hal yang memang bisa merusak pahala puasa kita gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus kita hindari gitu. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke, dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa dipahami